Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Tom harus ngerti, kalau harga nikel terlalu tinggi, sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrophosphate itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah, kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ceritakanlah memang apa yang bagus. Pernah kita di inflasi di bawah 3%, kan baru sekarang. Pernah 44 bulan kita surplus ekspor, kan baru sekarang. Apa itu ya? Hilirisasi. Kita bisa maintain masih growth 5% di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini, dan kita masih berupaya untuk di atas 5%, mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030. Kita berharap masih trajectory kita bisa tadi income per kapita kita $10.000 dan kita masih berharap dan yakin untuk bisa besaran GDP kita sekitar 3 triliun US dollar atau lebih. Jadi downstreaming ini akan membuat Indonesia lebih bagus. Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP atau lithium ferrophosphate untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap gunakan nickel-based baterai. Jadi seperti supply nickel-based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai. Memang ada yang mulai LFP, karena penelitian mengenai LFP ini sudah makin berkembang. Ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin kurang penggunanya. Makanya sebabnya kita juga harus genjot juga. Tapi dengan tadi yang terukur. Nah sekarang ini kalau kita lihat hilirisasi kita di katoda dan di banyak lagi bagian daripada lithium baterai, kita sudah sangat maju yang membuat ekspor kita juga tidak hanya tergantung lagi kepada ekspor raw materialnya itu tadi.